Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mangke 7:30 Ustaz nggih. Nggih. Kurang seperempat jam. Ora usah suwe-suwe tapi rodok suwe ora apa-apa. Rodok suwe itu juga relatif. Enek wong ngaji itu 2 jam. Leh mari ngoten nggih. Enek sing ustaz iki ngomong seperempat suwe. Enek sing ustaz iku gek ngujeki mik suwe men. Enek sing ustaz e gurung teko iki lho. Mulai buyar. Ashab Allah ceritakan tentang fenomena itu ketika bicara tentang Ashabul Kahfi itu. Sekelompok anak muda yang kemudian menjadi TKP, bukan TKP. Apa itu? Target itu loh. OTO, target operasi dari tirani waktu itu di Mesir. Maka mereka bersembunyi di gua, salah satu gua selama 309 tahun. Di gua Pak, bukan di hotel, bukan di rumah, di perumahan, di gua. Gua zaman dulu tidak seperti gua sekarang. Kalau gua sekarang tempat wisata, gitu. Gua dulu itu penuh dengan misteri. Ketika mereka keluar karena kondisi sudah aman, dianggap sudah aman, maka Quran menceritakan, ditanya kam labistum, berapa lama sampai tinggal di gua? Jawaban mereka, labistu yauman au ba'da yaumin. Aku tinggal di gua kira-kira setengah hari atau 1 hari maksimal. 309 tahun tinggal di gua, rasanya itu kayak setengah hari atau maksimal 1 hari. Berarti hidup ini bukan masalah raga semata, tapi rasa yang paling utama. Kenapa orang sekarang banyak yang susah padahal sudah punya istri, punya anak, punya rumah? Karena yang mereka pikirkan, fokuskan hanya raga istri, raga rumah, bukan rasa di dalam rumah itu. Mulanya kurang ya rasanya. Saya kemarin malam itu ngisi di BMT Syariah, itu setelah sepaneng ada jamaah itu yang khusyuk alim, khusyuk serius. Kan kita biasa pertama syukur, mari ngono dibuka tanya jawab. Lah kok terus dengan serius dia tanya, Ustaz saya sedih Ustaz. Ya saya juga rodok, apa kok sedih? Mbak ekspresinya itu serius banget. Saya sedih Ustaz. Sedih kenapa? Sedih memikirkan ayat yang ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Emangnya Bapak sedih kenapa? Saya itu kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya kan sudah menikah Ustaz. Istri saya 1. Saya sedihnya itu kekhawatiran ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya sedih Ustaz. Sampai niki ora kok kapik-kapik wong. Tapi sampai niki rumangsa apik tapi gurung apik. Sampean kuwatir syukur mergo engko sampean wedi ditambah ngono to ya. Iya Ustaz, saya sedih Ustaz mikirkan ayat itu. Saya bilang, nek prejengane sampeyan iki koyoke gak pantes ngono kuwi. Mergo ketok wong syukur iku wong sing gak pernah mikir tambahan. Lah sampean jek mikir tambahan kok berarti belum syukur. Wong sing syukur iku wong sing merasa cukup dengan yang ada. Sampun ya Allah, kula setunggal niki mawon kaya Allah, sampun ya Allah, sampun ya Allah. Kula bojo kula niki mawon ya Allah, sampun ya. Matur nuwun ya Allah. Iku baru syukur, kok ditambah. Tapi nek sampean, Dek aku tak syukur karo sampean, Dek ya, muga-muga ditambah. Nah, iku gak syukur sampean, jebak malaikat. Sampun ya Allah, sampun ya Allah, cekap ya Allah. Padahal iku ana wong wedok 4 marani sampean, sampun ya Allah, sampun. Syukur tenanan. Iki baru engko ditambah. Tapi nek jek mikir tambahan, Dik, titik akeh disyukuri Dik ya ben ditambah rezekine. Iku gurung syukur. Mergo napa? Jek mikir tambahan. Wong syukur iku wong sing sampe gak mikir tambahan. Sampun, kantun sedasa menit. Niki masuk ke materi meraih sukses. Napa niku judul ini?
Ramadan untuk kebangkitan umat. Nah, iki simpel mawon. Kalimatnya kan jelas, meraih sukses berarti seolah-olah nanti ada yang tidak sukses. Bener ndak? Bener. Kita ini kan alumnus Ramadan. Kalau usia saya 45 berarti kalau saya balik usia 15 tahun saya sudah ikut diklat Ramadan itu berapa tahun? Di 30 tahun. Dan Allah, Nabi sudah memberikan informasi bahwa alumni Ramadan itu sama dengan alumni bocah sekolah, bocah kuliah. Ada yang sukses, ada yang gagal. Yang sukses itu disebut muttaqin, la'allakum tattaqun. Ada nanti indikatornya. Wong sing lulus Ramadan, bar Ramadan, nah kok terus sukses itu seperti apa? Ada indikasi-indikasinya. Kalau bocah sekolah kan nilainya di atas KKM 75, kan ngeten lagi ya. Dan seterusnya. Yang kedua, ada yang gagal. Yang gagal itu dua. Satu, Nabi nyebut halik, binasa. Yang kedua menyebutnya dengan sebutan min asyrorin nas, wong sing paling jahat di muka bumi. Yang gagal itu kata Nabi, suatu ketika dalam forum seperti ini tiba-tiba beliau mengatakan begini, amin, amin, amin. Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Sahabat tanya, madza amanta ya Rasulullah, apa yang jenengan amini? Tidak ada orang berdoa, kok tiba-tiba engkau mengamini sesuatu? Madza amanta? Wa man da'a, siapa yang dongo? Apa yang engkau amini? Nabi jawab, Jibril berdoa. Jibril berdoa tentang 3 orang dan aku amini. 1, kata Jibril, celaka, celaka, celaka. Halik, celaka, celaka, binasa, binasa. Orang yang mendapati Ramadan kemudian insalah keluar dari Ramadan, lah kok tidak mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak yang mendapati orang tuanya masih hidup dan bisa masuk surga dengan menggunakan orang tuanya itu, celaka. Anak yang mendapati orang tuanya masih hidup dan tidak bisa masuk surga lewat kedua orang tuanya itu. Dan yang ketiga itu celaka, orang yang mendengar namaku disebut dan tidak bersolawat, celaka. Banyak enggak yang model seperti ini? Banyak, Pak. Terus kategori gagal yang kedua itu kata Nabi itu orang yang petuknya Allah, kenalnya Allah cuma pas Ramadan tok. Itu termasuk orang puasa yang gagal. Wong sing apike, baiknya, taatnya, solehnya itu nek Ramadan tok. Ada ndak di sini? Teng Medion niki wonten mboten wong sing mlebu masjid nek Ramadan tok? Berarti nganjuk niku ketularan mriki nggih. Lah kok akeh nek kene. Masyaallah. Berarti jelas teng mriki niki sarange niki nggih. Iya, jilbaban nek wayahe Ramadan. TV-TV niku ta nggih? Iku siarane masyaallah presenter jilbaban kabeh. Wong niku min asyrarin nas, orang yang paling jahat di muka bumi. Petuke Allah, metuki Allah, ngapiki Allah nek Ramadan tok, itu pun di awal dan di akhir. Nggih to? Mulane kalau sholat tarawih itu suka ada masjid yang sampai buka terop halaman. Mergo sing jamaah penuh. Kadung dipasang paten, delala dinteni 3 dina. Hari keempat hilang, maju, 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 maju. Sofi sing maju. Ada kemajuan jamaah, tapi sofnya yang maju, terop nganggur, wis kadung dibayar. Terus nanti dia akan hadir lagi ketika sholat Idul Fitri. Gitu. Model seperti ini, Pak. Itu min asyrarin nas, orang yang paling jahat kata Nabi dalam sebuah riwayat. Nah, kenapa kok menggunakan puasa? Nah, begini. Karena itu maka sahabat-sahabat Nabi itu melihat fenomena yang seperti ini sehingga mereka itu nek bar poso, Pak. Begitu bulan Syawal tanggal 1, itu doa mereka fokusnya begini, Allahumma taqabbal minna syiyam.
Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami. Terus sampai 6 bulan berikutnya. Begitu masuk bulan ke-7, itu doanya dirubah. Fokusnya kemana? Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami sampai Ramadan. Kenapa? Hidup mereka itu di antara dua, bainal khauf war roja. Harap-harap, cemas. Mereka itu berharap penuh. Dan ibadah Ramadan mereka jangan diukur dengan ibadah kita, Pak. Sudah seperti itu mereka takutnya minta ampun, sehingga ndonga sampai 6 bulan. Setelah masuk bulan ke-7, doa mereka dirubah, langsung balik setir. Apa itu? Ya Allah, sekiranya kemarin masih ada yang enggak pas, yang kurang, ya Allah, sampaikan umur kami sehingga kami bertemu dengan Ramadan lagi dan bisa memperbaiki. Abu Hurairah itu ngajinya cuma 4 tahun sama Nabi. Abu Hurairah itu ngajinya cuma 4 tahun. Jenengan derek ngaji pun pinten tahun tong mriki? Koyoke wis gak eling tahun kowe. Saking suwene apa saking laline. Abu Hurairah itu ikut ngaji cuma 4 tahun, lebih sekian bulan. Hafalan hadisnya berapa? 5.337. Hafalan hadisnya 5.337. Jenengan ngaji yang mulya teng mriki pinten ewu hadis, Bu? Ustaz itu gak hafal kok ngono kan ya. Ngono-ngono iku nek ngaji iku nggawa loro, Pak. Sunah ngaji ku siji nggo buku, loro nggo pulpen. Jenengan mboten ngaji nggo HP. Ngaji nang giman kok. Tapi HP iki nyateti kok Ustaz baik. Nah, yen zaman milenial. Jenengan pirsa baiknya, Pak. Abu Hurairah itu ketika menyampaikan hadis tentang 3 orang yang besok diadili, wong sing ahli sodako, wong sing ahli ilmu, sing nomor 3 wong sing ahli jihad, terus diadili, dicemplungkan ke neraka 3-tiganya. Setiap menyampaikan hadis pingsan, karena sangat sensitif hatinya. Ketika dia nazak, punya anak 1, anaknya yang nunggu itu sampai gak mentolo. Kenapa? Dia susah, ketakutannya luar biasa. Padahal ini dia bersama Nabi, sholatnya jamaah bersama Nabi, ngajinya bersama Nabi. Orang yang sangat dekat dengan Rasulullah ini, Pak. Secara teori zahir itu sudah insya Allah masuk surga. Walaupun Nabi tidak pernah menyebut. Tetapi dari sisi amaliyahnya Masya Allah. Wis ngono loh, Pak. Begitu mau nazak, itu susah. Sampai anaknya bahasanya begini, Pak, jenengan kalau mati insya Allah husnul khotimah masuk surga. Kenapa? Bla 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 bla. Apa dia bilang? Nah, tulus safar wakillatu azad. Lapo bapakmu kok susah? Karena nih bapakmu wis mati, tulus safar. Jarak tempuh menuju ke surga itu masih jauh. Kenapa? Karena bapakmu masih melewati satu alam lagi namanya alam barzah. Alam barzah itu luasnya alam barzah itu lebih luas ketimbang alam dunia. Gambarannya seperti alam dunia dibanding dengan alam rahim. Bagi seorang bayi alam rahim itu sudah besar, sudah luas. Begitu keluar, ya Allah tibane lebih luas lagi. Begitu kita pindah alam, besok lebih luas lagi. Jadi nenggone kuburan itu cuma tempat rangkanya manusia tok. Itu bukan tempatnya barzah, bukan di situ. Ada alam yang kita tidak tahu karena gaib. Tapi mereka yang sudah meninggal itu namanya alam barzah, sing apik nenggone eliyin, sing elek nenggone sijin. Rame di sana, Pak. Di sana itu rame. Dan mereka itu juga mohon maaf, itu nyambung dengan kita, dengan anak-anak yang masih hidup di dunia ini. Sehingga mereka ada yang ngomong tiap hari itu, mereka itu butuh. Tidak ada yang dibutuhkan oleh orang yang mati kecuali doa dari keturunannya. Maka Nabi mengatakan, wattaqullah wa la tu'dzu mautakum. Takutlah kepada Allah dan jangan kamu sakiti keluarga kamu yang sudah mati, bapak, ibumu, nenekmu yang sudah mati. Mereka itu tolong tiap saat itu. Mereka butuh doa seperti orang tenggelam. Minta didudut, dibantu dengan doa. Tolong. Kalau ada orang tenggelam, kemudian kita bilang,
Nggih, sekedap malih nggih, bisa apa ndak, Pak? Enek wong tolong, sekedap nggih kalau tak ganti kathok wong saged mboten. Ya hilang. Nek suami pulang, Bu, sudah matang belum Kang? 1 jam lagi bisa, 2 jam lagi bisa ditahan. Tapi nek wong tenggelam dan orang yang meninggal itu jauh lebih kebutuhannya ketimbang orang yang tenggelam. Nah, kebutuhan mereka di alam barzakh itu makanya kalau kita ini masuk kuburan itu sunnahnya saja, Pak, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna bikum lahiqun. Ndak usah ditunggu. Gak usah ditunggu jawabane. Kok gak ini sing jawab ya? Kok dijawab malah sampean melayu kan ya. Dan tidak semua salam boleh dijawab loh, Pak. Salam yang wajib dijawab itu salamnya ustadz, kiai, guru, ya kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. 2, salam yang nggak boleh dijawab, haram dijawab. Salamnya seorang imam, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Makmumnya gak oleh terus waalaikumsalam warahmatullahi, gak oleh. Juga ya. Terus yang ketiga itu salam yang nggak usah nunggu jawaban, karena ada jawaban malah nyamari. Salamnya ketika kita masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna bikum lahiqun. Sudah, masuk aja. Dan sunnah ziarah kubur itu tidak siang, malam. Sunnah ziarah kubur itu kalau jangan baca di hadis itu malam. Itu pun sendirian, tidak boleh ngejak orang. Loh iya, diomongi wong tua kok gak percaya sampean. Buka itu di hadis tentang Aisyah itu, Aisyah malam-malam tangi ngelebak, bojoku ning ndi? Cemburu dia. Pasti ning gone bojo liya iki ya kan gitu, mergo bojone akeh. Ini kan langsung panggil ke Bariro. Bariro itu budaknya, "Roh, sini ada apa?" Kanjeng Nabi goleki ning ndi? Goleki Nabi itu gampang, titiknya jelas. Iku karena Nabi bojo sing apik golekane jelas, titikane bojo elek iku gak jelas. Nek di bojo sampean embuh gak enek penerawangan belas ya, iki berarti bojo elek. Bojo apik itu gampang, golek Nabi itu di area masjid. Karena yang kedua di kuburan, yang ketiga di majelis ilmu yang sudah jelas titik-titiknya. Setelah itu warung, dulu gak ada warung, Nabi gak pernah nyangkruk. Ya kan, nek golek bojo kita ini repot kan. Mbak, bojone sampean ning ndi? Gak jelas kabeh dhek wong iku dhek sak nggon-nggon kok. Berarti bojone sampean termasuk kelompok Palestina, pejuang PLO, pejuang Lalioma. Ora tau mulih. Terus digoleki, lah kok nek kuburan Baqi itu dekat dengan Masjid Madinah, Masjid Nabawi itu. Balik. Ya Aisyah, Nabi tenggene kuburan. Oh ya wis. Terus Aisyah nyusul. Itu malam. Mulane sampeyan bar ngene iku engko nang ngongkon bapake jam 2 tangi tangeni Pak tangi ziarah. Terus bapake mulai sampean ganti. Nah ngono iku nek salam ora usah dienteni jawaban. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Tambah buyar sampe gak sida ziarah, goda-godakan karo bojone wae nak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok puasa? Kok Ramadan? Nah, begini, Pak. Untuk menang itu modalnya satu. Ternyata untuk menang itu modalnya tidak harus jumlah besar, tidak harus kuat. Maka Nabi mengatakan bahwa orang kuat itu laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidu man yamsiku nafsahu indal ghadab. Wong sing kuat itu bukan orang yang perawakannya kekar besar, menang ketika dia gulat, ketika dia tinju, ketika dia gelut. Tapi wong kuat itu wong sing mampu mengendalikan dirinya. Perang Uhud kalah kenapa? Karena ada yang tidak kuat ngempet. Maka tarbiyah poso itu yang paling efektif untuk kita nanti bisa menang. Kenapa? Poso itu bahasa Arabnya as-saumu, artinya al-imsak. Al-imsak itu ngempet. Sapa sing gak kepengin rabi meneh? Halo? Sing bapak-bapak. Tapi niki bapak-bapak apik-apik, Ibu.
Gak ini sing wani jawab mergo ono sampean. Jajal gak nek sampean lah. Nek foto karo bojone ngene. Jejer bojone. Tanya, "Apa itu, Bang?" "Kaulah satu-satunya yang ada di hatiku. Kaulah satu-satunya ada di hatiku." Begitu bojone gak enak fotone gayang ini. "Apa itu, Bang? Mau nambah satu lagi aku." "Mbak, fotone jangan gini." "Apa gini ini?" "Jadikan aku yang kedua." Ngomongan itu enggak boleh. Ini kita berarti kan itu simbol. Ngempet, nahan. Waktu poso itu kita ini gak iso ngelakoni barang sing apik ya wis, yang penting ojo sampai ngelakoni barang sing elek. Mohon maaf nggih. Waktu puasa kita ini enek barang sing gak dosa tapi gak oleh, Pak. Barang gak dosa lho, kudu dimpet gak oleh dilakoni. Padahal gak dosa, apa maneh sing dosa? Apa itu? Miso. Jenengan tahu miso? Jenengan dipisui wong terus balas miso, iku boleh apa ndak boleh? Jenengan dipisui wong terus balas miso, boleh apa ndak? Boleh, wong balik notok. Sing penting syaratnya siji, pisuane padha. Kalimate padha, tekan-tekanan ikune padha persis. Boleh. Al ainu bil aini wal udhuna bil udhuni wal anfa bil anfi. Diculik apa dicuwek mripate ya kudu nyuwek. Dijiwit kuping ya kudu jiwit kuping, boleh. Tapi nek ulan Ramadan gak boleh. Nek dipisui uang ra oleh bales miso, padahal bales boleh. Dikon ngomong apa? "Ini shaim." "Kang, ojo dipisui sik aku. Aku jek poso." "Lah kapan?" "Bar maghrib ae pisuwono." Iya. Ditabok uang boleh ndak bales? Boleh. Boleh. Asalkan tabok-tabokane padha, pancer-pancere padha, kekuatane padha. Tapi nek ulan Ramadan ndak boleh. Dikon ngempet, "Kang, aja tabok saiki aku. Ini shaim, aku jek poso." Yang kedua, sebentar lagi 3 menit lagi. Yang kedua, bahwa lewat tarbiyah Ramadan itu cara kita untuk mendapatkan karomah. Apa karomah itu? Karomah itu sesuatu yang tidak masuk akal yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa. Amanu wattaqau, mereka yang beriman dan bertakwa itulah yang menjadi walinya Allah. Nah, cara mudah untuk menjadi orang yang bertakwa itu menggunakan puasa. La'allakum tattaqun. Coba jangan perhatikan. Wong nek gelem poso sakti, Pak. Perang kudu punya kesaktian, nek gak kalah. Coba jenengan lihat, Allah menggambarkan tentang hewan. Hewan itu mohon maaf, hewan kok gelem poso sakti. Macan ditakuti wong sak hutan. Kenapa? Macan itu poso. Macan itu kalau jangan perhatikan, Pak, itu mangane itu bulan-bulanan. Saulan sekali, paling 2 kali. Ular juga sama. Ular itu kenapa upasnya kok begitu kuat, taring giginya kok begitu kuat? Karena ular mau puasa. Lah nek hewan mau poso, mau tirakat. Puasa itu tarokaya terukutarkan, apa ninggalno tirakat. Nek hewan saja tirakat itu sakti, punya taring, punya gigitan, punya setrum. Harusnya manusia itu lebih punya taring, punya gigi ketika dia mau puasa. Coba kita perhatikan. Allah menciptakan manusia ini itu oplosan, Pak, dari makhluk sebelumnya. Kenapa? Manusia itu produk terakhir. Allah nggak ciptakan makhluk lagi setelah manusia. Manusia itu produk terakhir, gabungan dari 4 ini. 1 unsur malaikat, yang kedua unsur hewan. Hewan ini ada 2. Ada hewan sing senengane mangan tok, enek hewan sing senengane nyatoni, nyerang, melukai. Hewan sing senengane mangan iki kaya apa, Pak? Wedhus. Sing senengane nyatoni, macan. Ada unsur setannya. Coba manusia ini. 4 ini digabung dalam diri manusia, maka manusia itu ada unsur setane, enek unsur hewani, enek unsur malaikate. Mulane ke ono wong nah terus ngumpul sak ngumpul takon. Enek jajane tang ngajine iki. Mek ngene tok ta. Berarti sampean ada yang enggak bilang begini. Wedhus iki.
senengane emplok-emplok. Ada ndak wedhus sakti, Pak? Ndak ada. Ada ndak orang meninggal dicokot wedhus? Ndak ada. Kenapa? Wedhus ndak mau poso, senengane mangan. Lah kok ana wong nang kok senengane mangan. Ngaji sak ngaji nang tolak-tolak panitia gak enek apa-apa ta iki. Lah ngono iku sampean batin ae ora usah ngomong wedhus iki. Ora usah wis dibatin. Gak ngira sakti, tapi ula brus pitik nglempang. Brus wedhus nglempang. Nggih to? Kenapa? Ula poso. Allah kasih taring, Allah kasih upas. Kenapa? Dia puasa. Maka sakti. Begitu pula dengan macan. Kenapa? Puasa. Wong nah terus ngomongi gak sing mandi. Wong tua aku iku ngomongi anakku bolak-balik kok pancet dablek nakal. Mergo sampean gak gelem poso. Maka mulai sekarang bismillah, mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan, mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita untuk menjadi hamba Allah yang punya taring, yang punya upas, yang punya gigit, yang punya setrum, untuk menyetrum orang lain melakukan kebaikan demi kebaikan, menjadi inspirator kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita mudah menggerakkan suami, menggerakkan istri, menggerakkan anak, menggerakkan lingkungan untuk bergerak menuju tempat-tempat kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.